kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat bagi Engkau ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapa. Buat kesempatan yang luar biasa ini ya Bapa. Tuhan izinkan kami untuk kami boleh datang ke hadirat Engkau. Suatu kemurahan yang baik buat kami Tuhan. Terlebih kami boleh merasakan indahnya udara, segarnya udara saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada kami percaya. Lawatan Engkau hadir, kuasa Engkau nyata, hadirat Engkau nyata dalam setiap hati anak-anak Engkau yang rindu menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam pimpinan satu nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Sungguh besar perbuatan Allah kita. Banyak Tuhan telah berbuat dalam setiap kehidupan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Layak kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang maha baik. Tuhan yang maha besar dalam setiap kehidupan kita. Oh haleluya. Kita mau katakan Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan
ucapan syukur kami ya Bapa. Syukur, haleluya. kasih setia Yes, terima kasih. dalam hidup Amin, haleluya. bersyukur. Lebih sungguh nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur Bapa. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia Engkau yang luar biasa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam Buat kasih setiamu di dalam Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Karena kemurahan, karena perbuatan yang ajaib, ya kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Haleluya. Jatuh cinta. Amin. Amin. Tiap lembah hidup kami. hidup tadi penuh makna karena Kau selalu di sisiku.
hidup kita. Karena di dalam tangan Tuhan buat kemenangan. Ikuti kita semua. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Karena kita perlu Tuhan setiap waktu dalam setiap hidup. Syukur. Kepadamu, pada kasih yang sejati. Oh, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kemanakah kami berseru
Salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan dan Bapa kita Yesus Kristus. Di tempat ini kami menyapa seluruh yang jemaat tanpa terkecuali tua muda besar kecil, selamat beribadah. Kita tahu dan kita yakin 2-3 orang berbeda, dia berhadirat dan dia akan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita siapkan hati tanah yang baik, benih ilahi yaitu firman Tuhan dapat masuk buah-buah dan kita bisa menjadi berkat. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Adalah baik kalau kita bisa buka Alkitab kita, baca dan kita merenungkan firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua, tapi bagian yang A. Janganlah kamu menjadi serupa atau sesuai baik dalam hal pikiran maupun karakter dengan dunia ini. Kenapa kok kita tidak boleh ada perintah Tuhan jangan kamu jadi serupa? Karena kita tahu perhambaan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, ini sama dengan permusuhan dengan Allah. Kenapa? Karena di dalam dunia itu ada banyak perkara yang tidak baik, yang tentunya Tuhan tidak berkenan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu adanya di dunia. Oleh sebab itu, kita yang masih dengar firman Tuhan dan kita yang masih hidup, adalah baik kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kamu jadi serupa. Jangan kamu juga coba-coba menyesuaikan dirimu dengan dunia. Ingat, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tuhan tidak rela engkau binasa. Engkau yang sudah percaya Yesus, engkau yang sudah dibaptis, engkau yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak mau engkau binasa. Oleh sebab itu ada perintah ini untuk engkau. Ada perintah ini untuk siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Jangan kamu serupa. Jangan kamu serupa. Karena apa? Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Pada kesempatan yang baik yang diberkati Tuhan hari ini, kita akan lanjutkan perenungan kita dengan kata kalimat yang selanjutnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tapi kita diminta, kita diperintahkan oleh Tuhan lagi, berubahlah oleh pembaharuan, sehingga dengan perubahan yang kau alami, kamu dapat membedakan manakah kehendak. Kan fokusnya hanya ke satu kehendak, dan tidak menunjukkan kehendak setan dan ini. Tuhan mau memfokuskan pikiran Bapak, Ibu, dan saya kepada satu kehendak. Kehendak Allah saja. Karena jelas kehendak iblis yaitu keinginan daging, keinginan mati. Iblis mau terus menggembalakan orang-orang yang mau dibawa ke sana. Tetapi dalam renungan saya, terima kasih Tuhan mau memfokuskan hidup saya kepada satu kehendak, itu kehendak Allah. Di mana dengan kehendak Allah kita bisa membedakan, ini baik,
ini berkenan, dan ini yang sempurna. Jadi yang pertama, dari apa yang kita baca dalam yang pertama, katakan bersama-sama, ya, maupun engkau, Anda, aku harus berubah lagi. Aku harus berubah. Ini perintah. Yang pertama, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Yang kedua, berubahlah oleh Pembawa. Berubahlah. Dengan kata lain, kata berubah itu dari kata metamorfosis. Tidak asing dengan kata ini. Metamorfosis. Gambarannya alat kepompong terus apa? Kupu. Kupu-kupu itu beda 180 derajat dari kita dengan ulat. Waduh. Kan gitu. Oh, gerenjel-gerenjel enak dilihat gitu. Tidak dipandang ulat. Sayapnya yang beraneka. Wah, cantik ini. Beda 180. Tuhan juga mau demikian. Loh, kenapa? Kok saya harus berubah? Kok saya tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi saya harus berubah? Karena firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, baca untuk. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Bapak Ibu ada di dalam Kristus kan? Amin. Mengikut kegiatan ibadah di tempat ini dalam Kristus kan? Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus loh. Ia adalah ciptaan baru. Ulat jadi kupu-kupu. Bukan selamanya ulat. Engkau yang di dalam Kristus bukan selamanya lama hidupmu. Engkau yang ada di dalam Kristus bukan selamanya keinginan daging terus. Engkau yang ada di dalam Kristus bukan selamanya keinginan mata terus yang kau harus berubah. Kenapa? Dalam Kristus itu jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Demikian juga kalau kita baca di dalam Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-2. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentunya dari semula. Apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus. Bukan serupa dengan gambaran dunia. Engkau yang sudah dipilih, engkau yang sudah ditentukan, Tuhan mau engkau serupa dengan gambaran Yesus. Tawar ini. Jadi engkau harus serupa dengan, supaya ia anaknya jadi yang sulung di antara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda harus berubah. Engkau harus. Sesuatu yang diubahkan atau dibuat dalam bentuk lain
Waktu yang atau dibuat dalam bentuk lain, kita tidak suka, harus amini karena ini perintah, karena ini ada. Berubahlah hal apapun. Pengertian, kesadaran. Adam dan Hawa tidak boleh makan satu buah, tidak boleh. Tapi hanya kasih satu statement yang penuh logika di situ. Kau petik itu. Orang pikirannya hal. Kok aku enggak boleh makan itu? Kalau makan itu aku bisa nyanyi Allah. Kenapa enggak tak coba? Kadang-kadang pikiran kita tuh nyamanku seperti ini, wis enak. Aku ki yo ngene, lah pikiran lagi. 3 pengertian Bapak Ibu dikuasai dengan hal yang tidak benar. Kan mau. Ayo, bawa pikiranmu, pikiranku, pengertianmu, pengertianku kepada pengertian dan pikiran firman Tuhan. Supaya apa? Berkat bagi. Karena memang dari semula, dari sononya, firman Tuhan katakan apa tadi? Engkau ditentukan, engkau dipilih untuk menjadi. Kita tahu penuh dengan. Kita tahu dengan kasih. Kita tahu Yesus. Tahu Yesus. Tidak bisa. Kita tahu Anda orang dia selesaikan sama. Kita diminta untuk dosa mengatak-atak kehidupan. Oleh karenanya jangan kau seru. Ayo berubahlah. Berubah dalam bentuk. Kenapa? Di dalam Kristus kita ada. Mari kita sadar, kalau kita terus melakukan hal-hal yang serupa dengan pasti ada. Pasti ada kerugian. Ayo sadar dan melakukan hal-hal yang warga ada kerugian. Terus yang mau mulai langkah kemana? Perubahan pikir, perubahan pengertian, perubahan kesadaran untuk menurut segala firman Tuhan. Ingat, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Dan itu sangat menguntungkan kehidupan saya dan Bapak Ibu semua. Lakukan hal-hal yang lebih berguna. Jangan lakukan segala sesuatu yang tidak berguna. Menolong sesama, mengasihi itu berguna. Jangan lakukan hal-hal yang di luar itu. Membenci, memfitnah, mengolok-olok, mengata-ngatai, itu sesuatu yang tidak berguna. Ayo berubahlah. Tuhan mau engkau dan saya berubah. Terus yang selanjutnya, yang kedua, Anda dapat membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita berubah, kalau kita jadi seperti apa yang Tuhan katakan dan firmankan,
kita bisa membedakan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kata membedakan itu dari kata itu dokimaso, menguji atau membuktikan. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Luar biasa. Kalau kita bisa berubah oleh pembaharuan budi kita, betul, sangat-sangat betul firman Tuhan. Kita bisa tahu secara tergambar luas. Kalau kita berubah oleh pembaharuan budi kita, secara luas tergambar, oh, yang berkenan itu seperti ini. Oh, yang baik itu seperti ini. Oh, yang sempurna itu seperti ini. Ya sudah. Kalau kita tahu ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna, alangkah, saya mohon maaf loh ya katakan ini, alangkah gobloknya kita, alangkah bodohnya kita kalau kita tidak ke sana. Masa kita tahu ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna, lah kok dijauhi, lah kok tidak ke situ. Lah alangkah bodohnya atau kita Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak mau. Kalau engkau berubah oleh pembaharuan budimu karena engkau diterangi oleh firman Tuhan, engkau tahu, oh ini yang baik, tak ikuti. Oh ini berkenan, tak ikuti. Oh ini sempurna, saya ikuti. Dan kenapa kita harus ke sana? Kita tidak boleh menjauhi hal yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kenapa? Efesus 5 ayat yang ke-8 sebagai referensi kita. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya sudah, kegelapan dengan segala hal yang tidak baik itu sudah berlalu. Kalau engkau berubah oleh pembaharuan budimu karena engkau ciptaan baru di dalam Kristus, ya sudah, kita harus tahu jati diri kita yang ini, anak-anak terang. Anak-anak terang. Anak-anak terang pasti akan melakukan yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Kalau engkau anak-anak terang, kau pasti melakukan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu pasti. Terus baca lagi Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jelas, iman di dalam Yesus Kristus, bukan iman di dalam kuasa kegelapan, bukan iman kepada iblis, setan, tidak. Iman kepada Yesus Kristus sehingga kamu semua jadi anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Nah sekarang iman kepada Yesus Kristus itu kan iman kepada yang baik, iman kepada yang berkenan, dan iman yang sempurna. Ya sudah, lakukan itu. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan dan yang tidak sempurna, jangan kau kerjakan, jangan kau lakukan. Ya, oleh sebab itu berubahlah dalam pembaharuan budimu. Satu lagi, Yohanes pasal 17. Yohanes pasalnya yang ke-17, kita membaca ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Pertanyaannya, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus. Saya dan Bapak Ibu
setiap waktu terus digembalakan, dimuridkan, diajar, dibimbing oleh Kristus. Kita tidak berasal dari dunia ini. Sekali lagi saya katakan, kita tidak berasal dari dunia ini karena Kristus. Lah kalau kita oleh firman Tuhan dinyatakan tidak berasal dari dunia, kenapa kita ngotot mau sesuai dengan dunia? Tuhan tidak rela. Tuhan katakan, jangan kamu serupa dengan dunia. Wong, kamu bukan berasal dari dunia. Kamu anak-anakku, kata Tuhan. Kamu anak-anak terang, kata Tuhan. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna, yang kamu harus ikuti dan kerjakan dalam kehidupanmu. Jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur berkeping-keping dengan menjauh dari Tuhan dan kebenaran dan tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara, tetapi ayo seturut dengan kehendak Tuhan semakin disempurnakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ingat, kita murid-murid Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau firman Tuhan yang mengatakan siapa kita dan saya kok sampai tidak percaya. Firman Tuhan mengatakan engkau tidak berasal dari dunia karena Kristus. Warga negara kerajaan kita adalah warga negara kerajaan surga. Ayolah jadi anak-anak Tuhan yang siap jadi berkat bagi dunia ini. Di tengah pandemi sekalipun, ayo kita tetap bersinar. Kita tetap menunjukkan bahwasanya kita punya kualitas kehidupan yang dalam kebenaran. Yang lain tidak ngikuti anjuran pemerintah, kita ngikuti. Yang lain sembrono hidupnya gara-gara merasa ini dan itu, ayo kita jangan sembrono. Tetap ikuti apa yang sudah diperingatkan, apa yang sudah diperintahkan, kita ikuti dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan rohani. Ayo, Tuhan sudah menyatakan, Tuhan sudah memerintahkan, Tuhan sudah kasih peringatan, ayo kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh berkeping-keping, kita tidak jadi followernya kuasa kegelapan. Ya, kita coba baca ayat terakhir kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita apa? Hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sekali lagi saya baca. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketahuilah firman Tuhan ini untuk Anda. Ya, untuk Anda yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau yang sudah percaya Kristus. Firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa manusia lama Anda sudah disalibkan. Jadi yang muncul sekarang adalah manusia baru di dalam Kristus. Sekarang marak, ya aplikasi apapun itu pasti banyak-banyakan pengikut. Facebook, ada lagi Twitter, ada lagi Instagram. Sekarang ada ya YouTube juga yang subscribe, like, terus kemudian apa yang nonton itu banyak-banyakan. Lah mari untuk sekarang ini biar dunia sedih, setan iblis sedih karena kehilangan follower, karena kehilangan pengikut, karena siapapun yang dengar firman Tuhan ini dia mau berubah oleh pembaharuan budi, mengikuti jalan kebenaran, mengikuti Yesus, tidak mengikuti kuasa kegelapan. Saya yakin dan percaya
Firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua, terlebih memberkati saya. Supaya apa? Kita yang cuma sementara tinggal di dunia ini, bersyukurlah oleh kemurahan Tuhan. Anugerahnya untuk kita itu luar biasa. Jangan sia-siakan. Engkau masih bisa bernafas di tengah banyak yang kebingungan antri untuk tabung oksigen. Engkau yang masih dikasih kesempatan Tuhan, tetap sehat, kuat, beraktivitas. Ayo, jangan ragu-ragu untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Karena kita tidak tahu kapan kita tutup usia. Tuhan kasih kesempatan untuk kita, ayo kita berubah oleh pembaruan budi kita. Sudahlah, Tuhan tidak rela engkau serupa dengan dunia, itu tidak rela. Saya yakin dan percaya kita yang mendengar firman Tuhan ini wis mudeng Bapak Ibu. Dunia itu seperti apa? Mudeng. Wis jangan kok ke sana. Ayo kembali kepada sang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ikuti jalan itu. Ikuti jalan itu. Supaya kita jadi pengikut Kristus, bukan jadi pengikutnya kegelapan dan keinginan daging. Biar setan iblis sedih sekarang karena banyak followernya mengikuti jalan kebenaran, dan itu saya dan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu didapati jadi pengikut Kristus, jadi pengikut-pengikut kebenaran, jadi pelaku-pelaku firman, jadi pelaku-pelaku kebenaran. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Saya undang tim penata layanan untuk kembali maju ke depan. Kita akan nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Nyanyikan ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Dari awal kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan. Mari kita bersyukur kita bisa sampai hari ini dengan segala kesempatan yang Tuhan masih beri. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu. Sekali lagi, oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajar. Oleh karena kemurahan Tuhan, nyanyikan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Yes,
Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Katakan bersama-sama dengan kami di tempat ini. 1, 2, 3. Aku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, dibebaskan, diperlengkapi, diurapi, diterima dan diakui. Aku berharga, berbakat, kreatif, percaya diri, disiplin, fokus, siap sedia, semangat dan kuat. Aku aman, aku berkenan, tidak sama dan biasa-biasa. Aku jadi seperti tujuan aku diciptakan. Aku anak dari Tuhan yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau mampu mengubah hati kami. Terima kasih. Tiada seperti Engkau. Roh Kudus akan membantu Engkau menyempurnakan lagi penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Terima kasih. Perbuatanmu ajaib. Terima kasih. Tiada seperti Engkau. Terima kasih. Tiada seperti tiada seperti Tuhan, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, dengan hati, jiwa, seluruh tubuh dan hidup kami, Tuhan, kami tahu kami mau mempersembahkan semuanya kepada-Mu. Karena kami tahu Bapa, kami hidup sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu. Tuhan tetap kasih kesempatan untuk kami bisa menghembuskan nafas kami, menghirup nafas, dan kami tetap bisa beraktivitas. Ini karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami mau mensyukuri hidup yang Tuhan beri dengan melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kami tidak mau mengikuti kuasa kegelapan dengan segala keinginannya, tapi kami mau mengikuti Engkau Tuhan, karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Karena kami tahu Engkau membawa kami kemana, kepada hidup kekal, surga yang pasti. Oleh sebab itu, biar firman-Mu yang sudah kami dengar mengingatkan kami, memotivasi kami, membuat kami yakin untuk kami melangkah ke depan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran pikiran apa yang kami sudah perbuat. Kami percaya darah Yesus
menyucikan kami. Darah Yesus kembali melayakkan kami untuk kami menghadap Engkau, untuk kami kembali diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini, kami membawa hati kami, doa kami untuk negeri kami tercinta Indonesia. Di tengah pandemi yang masih ada, PPKM darurat yang masih diberlakukan di semua daerah, di tempat di mana kami ada. Tuhan, buat kami patuh, buat kami terus mendisiplin diri, sehingga kami tetap aman dan terjaga. Lebih daripada itu, Tuhan berkati dengan kekuatan untuk pemimpin kami, para aparat dari kepolisian, TNI, semuanya Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Mampukan mereka untuk menjaga, membantu, menolong warga negara di negeri tercinta kami. Terima kasih untuk para dokter, perawat yang terus ada di garis depan. Tuhanlah kemampuan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka sedang hadapi di dalam hidup dan pekerjaan mereka. Tapi kami punya Tuhan. Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang mereka kerjakan. Oleh sebab itu Bapa, berkati mereka, sanggupkan mereka. Tuhan jadi kekuatan mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Kota Madiun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Desa di mana kami tinggal, RT RW di mana kami ada, Tuhan kami juga yakin Tuhan akan tolong semuanya. Terlebih umat-Mu, jemaat-Mu, oh Tuhan tolong satu persatu. Kami tidak bisa sebut nama mereka, tapi kami yakin nama mereka ada di hati-Mu Tuhan, ada di hati-Mu Tuhan. Sebab itu tolong mereka, apa yang menjadi beban hidup mereka, masalah mereka, yang mereka sedang doakan, gumulkan hari-hari ini. Kami hamba-Mu mohon belas kasih Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka tetap melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Mereka tetap aman, mereka tetap terjaga, mereka tetap terlindungi karena mereka adalah biji mata-Mu Bapa. Terima kasih, dan terima kasih. Bapa yang baik, apa yang umat-Mu persembahkan sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Korban persepuluh mereka, korban khusus mereka, apa yang mereka bawa kepada Tuhan. Dengan hati mereka yang penuh syukur dan sukacita, Tuhan akan juga mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Anak-anak mereka tetap Tuhan lindungi. Sebentar lagi mereka juga akan memasuki tahun ajaran baru. Tuhanlah yang jadi andalan anak-anak kami. Tuhanlah yang jadi perisai mereka, sehingga mereka tetap aman terlindungi dari pengaruh dunia yang begitu jahat ini. Oleh sebab itu Bapa, biar terang firman-Mu terus menguasai kehidupan mereka. Mereka adalah biji mata Tuhan. Terima kasih. Kami yang kembali kepada usaha pekerjaan kami, Tuhan juga tolong biar kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami juga tetap aman terjaga. Terpujilah nama-Mu, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Dan Bapa, saatnya Kau berkati kami dengan berkat-berkat Sabat Raya. Mari angkat tangan-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan, yakin dan percayalah, jikalau sebentar kita menyelesaikan ibadah ini, tapi Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk engkau. Yakin dan percaya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Engkau tetap naik dan tidak turun, tetap jadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu bersama dengan Tuhan pasti berhasil, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Yesus Kristus limpah
tercurah, persekutuan dengan Roh Kudus terus memberikan kepadamu kekuatan di dalam engkau menjalani hari-hari ke depan. Yakin dan percaya bersama dengan Tuhan engkau akan cakap menanggung segala sesuatu. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah berkat ini turun kepada kita semua pada hari yang diberkati Tuhan ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih.